Oke, teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang gimana caranya beriklan di sosial media ya. Tapi untuk bisa membahas iklan ini, kalau dijadikan satu video sepertinya terlalu banyak. Makanya saya coba bahas dalam beberapa kali pertemuan ya. Oke, nah ini salah satu alasan kenapa Facebook dan Instagram sangat powerful ya. Untuk kita bicara di sini bicara beriklan di sosial media, di mana dua sosial media ini adalah sosial media yang cukup powerful untuk melakukan iklan di dalamnya ya. Sebetulnya banyak sih ya, kalau bicara tentang iklan itu kan teman-teman bisa beriklan di Facebook, di YouTube, di Google juga bisa, dan di ya masing-masing sosial media lah ya, punya platform iklannya masing-masing ya, ads-nya masing-masing. Tapi yang banyak dilakukan pebisnis itu memang di Facebook dan Instagram. Kenapa alasannya? Ya karena pertama adalah Facebook dan Instagram dapat mengiklankan audiens spesifik sesuai yang Anda mau, baik berdasarkan jenis kelamin, minat, hobi, umur, negara, bahkan sampai ke gadget ya, tipe-tipe gadget tertentu seperti ini. Ya parameter-parameter itu mungkin dilakukan di dalam platform Facebook dan Instagram ya. Oke, lalu kedua adalah custom audience. Custom audience ini jika akun sosial media teman-teman sudah cukup punya banyak followers, lalu trafficnya juga sudah ada lah ya, nggak perlu besar tapi sudah ada gitu. Nah di sini teman-teman bisa menyetorkan database teman-teman kepada Facebook supaya nanti Facebook dapat melakukan retargeting atau membuat audiens untuk beriklan yang kurang lebih sama seperti followers yang teman-teman punya gitu. Intinya adalah Anda mengiklankan kepada mereka yang mungkin sudah mengunjungi salah satu fanpage Anda di Instagram bisnis atau Facebook, atau sudah pernah chat di WhatsApp. Nah jadi mereka akan jadi sasaran iklan teman-teman gitu, kurang lebih ya. Lalu untuk alasan yang ketiga adalah lookalike audience. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Anda bisa meminta Facebook untuk mencarikan audiens yang kurang lebih mirip dengan audiens yang Anda mau targetkan. Nah kalau untuk lookalike ini sebetulnya perbedaannya dengan custom audience adalah lookalike lebih ke arah, kalau custom audience tadi kan targetingnya adalah followers yang sudah melakukan follow atau subscription atau like ya fanpage-nya teman-teman, baik itu di Facebook, Instagram. Kita bicara Facebook dan Instagram aja ya untuk kesempatan kali ini ya. Nah untuk lookalike ini adalah kita meminta Facebook untuk mencarikan custom audience yang belum follow fanpage-nya kita, akan tetapi punya behavior yang sama seperti di kategori custom audience tadi gitu. Jadi chance untuk, sehingga dengan adanya lookalike audience ini, chance untuk menambahkan awareness atau menambah follower atau subscription ataupun melakukan closing lebih tinggi ya teman-teman, dibanding targeting asal-asalan atau targeting broadcast gitu ya, targeting semua orang ya, dimana belum tentu semua orang itu butuh terhadap produk kita ya. Oke. Lalu yang keempat adalah zero targeting. Nah, fitur ini bisa Anda gunakan dengan powerful saat akun iklan Anda sudah menghabiskan cukup banyak budget untuk beriklan kita. Jadi sebetulnya zero targeting ini adalah salah satu artificial intelligence-nya lah ya dari platform Facebook sendiri, di mana Facebook akan mengelompokkan audiens Anda berdasarkan behavior Anda beriklan di dalam platformnya gitu. Jadi Facebooknya bisa mikir sendiri nih, kalau lookalike audience kan kita yang tentuin, custom audience kita juga yang tentuin. Nah zero targeting ini
Facebook akan melakukan analisa, di mana analisa ini data yang memicu analisa ini adalah hasil iklannya teman-teman yang sebelum-sebelumnya yang banyak itu. Jadi statistiknya dianalisa lagi sama Facebook, kemudian dilakukan targeting ke orang-orang tersebut gitu. Oke. Alasan kenapa kita memilih dua platform ini ada cukup jelas ya teman-teman ya. Targeting, custom audience, lookalike audience, dan zero targeting. Oke, berikutnya kita nggak boleh juga nih lupain sama konsep market temperature ini ya. Di sini sebetulnya banyak ya, ada yang 4, ada yang 3, cuma kita ambil yang general aja nih, 3. Ada cold market, warm market, sama hot market. Bedanya apa aja sih? Nah, gitu. Cold market ini lebih ke arah teman-teman punya audiens atau calon audiens yang belum tahu brand yang teman-teman punya gitu. Nah, di cold market ini tugasnya adalah beda-beda nih. Nanti pun perlakuannya terhadap iklannya juga beda-beda gitu. Di cold market mungkin teman-teman lebih mengedukasi atau memboosting awarenessnya ya. Awareness terhadap produk yang teman-teman punya gitu. Ya, jadi tipe iklan di sini adalah mungkin lebih ke arah konten, tapi konten edukasi atau yang pengenalan produk, yang lain-lain. Mungkin juga kita pasang lead magnet di sini. Nah, tujuannya adalah supaya membuat orang-orang sadar terhadap brand yang teman-teman punya gitu, atau produk yang teman-teman punya. Kita bicaranya brand aja lah ya, kalau produk ini. Oke, setelah di sini yang teman-teman bisa lakukan adalah ya itu seperti tadi ya, iklan yang mengedukasi atau iklan yang mengajak untuk memfollow fanpage atau sosial media yang kita punya gitu. Lalu satu step di atas cold market adalah warm market, di mana warm market ini adalah audiensnya sudah aware dengan brandnya teman-teman gitu, sudah tahu oh ada brand ini gitu, tapi dia belum mau memutuskan untuk beli gitu. Nah, di sini perlakuan iklannya beda lagi gitu. Jadi di warm market ini mungkin yang bisa teman-teman lakukan adalah melakukan promotion ya, atau melakukan ya promotion menarik, sehingga orang-orang yang tadinya cuman tahu brand teman-teman mulai tergerak nih hatinya untuk membeli nih gitu. Nah, satu step di atas warm market, di sini ada hot market ya. Hot market ini ya lebih ke arah customer ya, sudah jadi customer ya, sudah pernah beli. Nah, di hot market ini iklannya, tipikal iklannya beda lagi, karena di hot market ini kita lebih membahas kepada bagaimana how to retain customer ya, bagaimana mempertahankan customer yang sudah ada gitu. Jadi konsep iklannya di hot market ini beda lagi. Mungkin di hot market ini teman-teman nanti ada melakukan promosi upselling atau cross product yang kira-kira dibutuhkan oleh para pembeli produk teman-teman. Nah, di sini dilakukan iklan-iklan yang seperti itu gitu. Jadi ini cukup penting ya, secara konsep kita harus paham dulu nih brand atau produk yang kita pegang ini adanya di mana nih, di society atau di masyarakat tuh masuk kategorinya ke cold, warm, atau hot ya. Tanpa teman-teman tahu kondisi ini ya akan susah, nanti iklannya biasanya boncos terus nih. Teman-teman berasumsi bahwa produknya teman-teman adanya di warm market, ternyata data yang mengarahkan ke situ nggak ada. Sedangkan iklannya tuh di warm market ya udah buat bisa dibilang hard selling gitulah ya, hard selling gitu. Ya tentu orang akan tiba-tiba kok ada yang jualan pakai iklan gitu. Siapa nih, kan gitu ya. Siapa nih, kok nggak tahu nih ini produknya apa. Gini, itu bahayanya di situ. Itu yang kebanyakan boncos sih di situ ya teman-teman ya. Beda lagi kalau memang produknya teman-teman brandnya sudah kuat ya, seperti ya apa ya, mungkin sih baterai ABC seperti itu mungkin. Itu langsung aja hard selling gitu, orang-orang udah tahu lah gitu. Oke ya. Market temperature konsep sudah saya jelaskan. Untuk berikutnya adalah, nah ini juga nggak kalah penting nih. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman memutuskan untuk beriklan ya.
Yang pertama ya sudah pasti dan krusial sekali ya. Di sini adalah produknya teman-teman. Kira-kira kalau dicobain orang bikin lagi ya gitu loh, produknya oke punya nggak. Jangan sampai sebetulnya iklannya sudah bagus, begitu orang beli produknya ternyata nyesel gitu. Yang terjadi apa kalau seperti itu? Yang terjadi orang-orang yang nyesel ini nggak akan beli lagi lah, bahkan cenderung menyebarkan informasi-informasi yang tidak kita inginkan. Seperti beli produk ini nggak bagus ternyata gini, lalu dia nyebarin di sosial media gitu. Nah, itu bahaya sih ya. Jadi saya sih kalau versi saya ya, yang harus diperhatiin itu pertama produknya dulu. Jadi riset development produknya tuh nggak boleh asal-asalan ya. Jangan sampai setelah diiklankan ternyata orang tertarik membeli, ternyata setelah beli mereka kecewa. Itu sih yang dihindari ya. Lalu yang berikutnya adalah kontennya nih. Oke, produknya udah pas nih, udah sukses. Yang kedua adalah kontennya. Ternyata konten iklannya tuh nggak oke gitu, nggak ada call to actionnya, lalu nggak ada desainnya kurang menarik, desainnya nggak menggerakkan hati orang. Sama ini juga teman-teman, kalau ngiklan dengan material yang kontennya kurang oke, boncos juga sama. Yang terjadi adalah mungkin ya nggak tahu ya tipe-tipe netizen seperti apa ya. Mungkin kalau kontennya asal-asal gitu nanti ada yang komen di bawahnya nggak enak gitu loh. Oke. Lalu berikutnya adalah, nah ini baru target audience. Kita pakai platform Facebook dan Instagram itu kurang lebih asal muasalnya sih untuk targeting audience ya. Artinya kita mentarget audiens yang memang memiliki interest yang sama dengan produk yang akan kita tawarkan. Seperti itu sih kira-kira gitu. Misalnya saya mau jualan sepeda nih, saya mau jualan sepeda ke kakek-kakek, kayaknya nggak cocok gitu. Kakek-kakek mungkin cocoknya dijualin barang-barang seperti tongkat atau apa ya, suplemen atau obat mata yang seperti itulah ya. Nah, jadi jangan sampai target audiensnya juga melenceng nih, karena ini akan pengaruh juga ke efektivitas iklan yang teman-teman keluarkan, akan pengaruh juga ke budgetnya. Nanti budget beriklannya tinggi, cuman nanti engagementnya kecil, seperti itu sih. Kalau engagement kecil ya mungkin akan berpengaruh juga ke closingannya teman-teman nanti di produknya gitu. Lalu yang terakhir adalah sabar dan terus mencoba ya, karena ya yang iklan bukan teman-teman sendiri gitu, yang punya produk juga bukan teman-teman sendiri gitu. Jadi yang harus kita coba adalah do trial dan error ya, karena memang ya kita nggak bisa maksa market ya. Kadang keinginan market tuh susah ditebak gitu loh, walaupun trennya ternyata sekarang ini gitu. Ya ini intinya adalah belajar terus, baca behavior ya orang-orang. Dan ini saya juga masih belajar sih, terus terang aja yang ini gitu, untuk beriklan ini. Oke, lalu kita masuk ke persiapan tentunya. Sebelum kita masuk ke hal teknis di mana bahas how to-nya, ada baiknya kita cek persiapannya dulu. Yang persiapan yang perlu dilakukan adalah ya pertama punya dulu ya akun Facebook dan Instagramnya gitu. Kalau nggak punya akun Facebook dan Instagramnya, ya gimana caranya menggunakan platform tersebut untuk beriklan gitu. Oke, di sini rekomendasi saya adalah Facebooknya menggunakan Facebook fanpage ya, jangan Facebook personal yang untuk berteman gitu. Lalu Instagramnya juga menggunakan Instagram for business. Gimana cara bikinnya nanti kita bahas di video berikutnya. Nanti hal-hal teknis yang sifatnya how to akan kita bahas di video berikutnya. Di video ini saya coba jelasin tentang konsepnya dulu aja. Lalu setelah jadi Facebook dan Instagram, kita ngapain lagi sih? Nah, setelah jadi ya teman-teman upload lah konten-kontennya, entah itu tapi balik lagi ya ke tipe-tipe sellernya ya. Kalau teman-teman kira-kira produknya itu cocoknya di hard sell,
ya udah jual. Berarti yang konten yang harus diupload adalah konten-konten kayak seperti katalog, langsung ada harganya seperti itu gitu. Tapi kalau teman-teman produknya produk digital, misalnya mau jualan training atau gimana, itu nggak bisa teman-teman langsung buka training langsung kasih harga gitu, dimana audiensnya justru belum kenal, karena asumsi saya baru bikin akun kan di sini. Nah, jadi teman-teman upload kontennya mungkin lebih ke arah edukasi, kasih gratis gitu, supaya memancing orang untuk nge-like sosial media kita dulu gitu. Tipe kontennya seperti apa? Bisa gambar, bisa video. Gambar di sini masuknya bisa carousel ya, carousel bisa, lalu single image bisa, lalu kalau memang kontennya fotografi ya gambarnya cocok banget. Lalu bisa juga di video ya, sekarang sih yang lagi booming banget video ya. Kalau di Instagram tuh yang lagi naik banget tuh Reels ya. Ya Reels tuh kayak video pendek gitu, kayak TikTok gitu lah, di durasi pendek tapi dipadatkan gitu dengan informasi-informasi yang berharga gitu. Oke, lalu persiapan yang kedua sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah ini dia nih, ads account. Kita bikin akun business manager dulu sih tentunya. Lalu nanti di dalam business manager kita bikin ads account, namanya akun untuk beriklan gitu. Tapi ya kalau saya sarankan sih ya, teman-teman main di dua awal dulu nih, banyakin konten dulu, banyakin ini dulu, jangan baru bikin langsung mengajukan ads account gitu. Yang sudah sih saya pernah tuh ya, baru banget bikin lalu integrasi ke website pakai pixel segala macam, tiba-tiba di ban karena ya followersnya masih dikit, masih hitungan jari mungkin. Nah tiba-tiba di ban sama Facebook, udah gitu dibanding nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi, saya bikin ulang sosial medianya nih, Facebook, Instagramnya saya bikin ulang akhirnya, termasuk dengan akun business manager juga. Karena kan kalau udah di ban permanen gitu nggak bisa. Di ban permanen itu naik bandingnya, masalahnya gini, kita berhadapannya dengan robot teman-teman, bukan dengan orang. Kalau dengan orang kan kita bisa jelasin ya. Saya juga nggak nemu tuh helpdesknya Facebook, customer service-nya Facebook yang melayani, maksudnya call center seperti itu ya, nggak ada. Saya cari-cari, nggak ada. Akhirnya saya tanya-tanya di forum, ternyata kalau udah di ban permanen kayak gitu ya mau nggak mau, suka nggak suka, kalau masih mau pakai dua platform ini untuk beriklan ya teman-teman harus bikin baru lagi. Jadi hati-hati ya, ini agak sensitif di sini nih. Dia ya banyak klasifikasinya lah ya, yang boleh dan tidak boleh. Oke, pada kesempatan ini sekian dulu dari saya. Di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas lebih ke arah how to-nya ya, tutorial bagaimana memulainya. Ini kan konsep nih, nanti kita langsung prakteknya lah istilahnya. Konsepnya satu materi aja cukup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.